Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori kolesterol, di mana teori kolesterol ini dikenal sebagai model adaptasi kolesterol yang merupakan model teori keperawatan yang menguraikan bagaimana individu meningkatkan kesehatannya dengan cara mempertahankan perilaku yang adaptif dan mampu merubah perilaku yang inefektif. Nah, tujuan dari teori kolesterol ini adalah untuk membantu seseorang beradaptasi terhadap konsep diri, fungsi perannya, dan kemudian hubungan intervensi selama sehat dan sakit. Nah, di teori model keperawatan adaptasi kolesterol ini ada 4. Yang pertama ada input, ada proses kontrol, ada efektor, dan juga ada output. Dimana yang pertama input. Input ini adalah sebagai stimulus yang merupakan kesatuan informasi, bahan-bahan atau energi dari lingkungan yang menimbulkan respon, di mana input ini terbagi menjadi tiga tingkatan stimulus. Yang pertama stimulus vokal, yang kedua stimulus konseptual, dan yang ketiga stimulus residual. Nah, di mana stimulus vokal ini adalah respon stimulus yang diberikan langsung terhadap input yang masuk. Terus yang kedua ada stimulus konseptual. Stimulus konseptual ini adalah semua stimulus lain yang dialami seseorang baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi situasi dan dapat diobservasi, diukur, dan secara subjektif bisa dilaporkan. Nah, yang ketiga ada stimulus residual, di mana stimulus residual ini adalah ciri-ciri tambahan yang ada dengan situasi yang ada tetapi sukar untuk diobservasi, seperti sikap dan kepercayaan. Terus yang kedua ada proses kontrol, di mana proses kontrol ini adalah mekanisme coping. Nah, di mekanisme coping ini terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada kognator, yang kedua ada regulator. Bahkan kognator ini adalah respon yang melalui proses yang kompleks seperti persepsi informasi, kemudian ada mengambil keputusan dan belajar. Nah, yang ketiga ada efektor. Nah, di efektor ini ada 4 elemen. Yang pertama ada fungsi fisiologi, yang kedua ada konsep diri, yang ketiga ada fungsi peran, dan yang keempat ada hubungan interdependensi. Yang pertama itu fungsi fisiologi, di mana fungsi fisiologi ini adalah kebutuhan dasar dan bagaimana proses beradaptasi individu. Terus yang kedua ada konsep diri, di mana konsep diri ini adalah keyakinan atau perasaan individu seperti perasaan, persepsi, kemudian bisa saja pandangan tentang body image-nya atau sensasi dirinya. Terus yang ketiga ada fungsi peran, dimana fungsi peran ini bagaimana hubungan individu dengan tugasnya di lingkungan sosial. Sedangkan hubungan interdependensi adalah hubungan individu dengan orang lain yang penting bagi dirinya dan sebagai support system. Nah, terus yang terakhir ada output, di mana output ini ada 2 respon. Yang pertama ada respon adaptif, yang kedua ada respon maladaptif. Di mana respon adaptif ini adalah respon yang meningkatkan integritas manusia dalam mencapai tujuannya untuk mempertahankan kehidupannya. Sedangkan yang kedua ini respon maladaptif, di mana respon maladaptif ini adalah kejadian atau situasi yang tidak adekuat dalam penurunan atau peningkatan kebutuhan. Nah, kesimpulan dari teori kolesterol ini adalah bagaimana individu mempertahankan atau meningkatkan perilaku yang adaptif dan merubah perilaku yang inefektif menjadi adaptif. Roy juga mengungkapkan ada 2 tujuan. Yang pertama ada tujuan jangka panjang dan juga ada tujuan jangka pendek, di mana tujuan jangka panjang ini meliputi hidup, tumbuh, reproduksi, dan kekuasaan. Sedangkan yang kedua jangka pendek meliputi bagaimana tercapainya perilaku yang diharapkan setelah dilakukannya manipulasi terhadap stimulus vokal, residual, dan juga konseptual. Nah, itulah sedikit tentang penjelasan teori kolesterol atau model adaptasi kolesterol. Semoga bermanfaat.